Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kami bahwa semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut disebut kebajikan, yaitu adalah firman Tuhan. Terus kami pikirkan, terus kami renungkan, dan bahkan terus kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih buat waktu ini. Biarlah Engkau berfirman pada setiap kami untuk kekuatan, kasih setia Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Persiapkan kami semua, Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam ini. Biarlah kuasa dan urapan dari firman Tuhan boleh menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Wahyu, Bapak Ibu, yaitu kita akan belajar dari jemaat Smyrna. Yang kemarin kita sudah merenungkan jemaat Efesus ditegur Tuhan karena sudah kehilangan kasih mula-mula. Sehingga firman Tuhan mengatakan jemaat ini sudah jatuh sangat dalam. Lalu disuruh bertobat, sebab kalau tidak bertobat kaki dianya akan diambil dari orang lain. Nah, jemaat Smyrna ini Bapak Ibu, kalau kita baca tidak ada teguran Tuhan. Jadi ada 2 dari 7 jemaat, yaitu jemaat Smyrna dan mana itu ya satunya, saudara, tidak ditegur oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, judul firman Tuhan malam ini adalah di dalam ayat yang ke-9 nanti kita baca, yaitu God knows. Allah tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu. Nah, saya percaya malam hari ini apa yang sudah kita dengar, kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang dialami, semuanya Tuhan juga tahu. Nah, biarlah firman Tuhan malam ini menjawab ya setiap pergumulan, saudara, memberi kekuatan untuk kita menjalani semuanya itu. Nah, mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan aku tahu fitnah yang jemaat Smyrna alami. Berasal dari siapa? Dari mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. 10 dan 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, kalau kita melihat kota Smyrna itu berdekatan dengan Efesus ya, terletak 50 km dari utara Efesus, dan kota Smyrna ini sangat strategis dan menjadi kota perdagangan yang sangat makmur, saudara-saudara. Lalu kota ini juga mempunyai hubungan yang baik dengan Roma, sehingga, nah ini Bapak Ibu, penyembahan terhadap kaisar sebagai bagian yang utama. Lalu tahun 26 Masehi, Smyrna terpilih menjadi tempat didirikan kuil bagi Kaisar Tiberius mengalahkan kota Efesus. Kalau Bapak Ibu lihat di peta yang warna kuning itu, di bawah Efesus, lalu di atasnya 50 km, ada buku lain mengatakan 75 km ya, saudara. Jaraknya berarti sama dengan Surabaya, mana itu ya? Pandaan ya, terus sedikit, Lawang ya, kira-kira, saudara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di kota Efesus, maka ciri khasnya adalah penyembahan kepada patung, yaitu yang disebut dengan Dewi Diana, atau bahasa yang lain mengatakan Dewi Artemis, saudara. Nah, patung Dewi Diana ini digambarkan, maaf, dengan banyak payudara, ya, simbol kesuburan, dan kita melihat di situ ya pelacuran yang sangat hebat. Di setiap kuil di sana disediakan 1000 pelacur, sehingga
setiap orang laki-laki yang pergi ke sana pasti ingin mencoba, saudara, ya, para wanita yang ada di sana. Nah, itu masalah, saudara, dosa, ya, amoral yang ada di kota Efesus. Namanya kota besar. Biasa, saudara, ya, umum ada dosa-dosa yang seperti itu. Lalu kalau di kota Smyrna, saudara, maka ciri khasnya di situ adalah penyembahan terhadap kaisar yang adalah Tuhan. Jadi kita bisa ingat orang Kristen, saudara, disuruh mengakui kaisar adalah Tuhan. Kalau mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara, selamat masuk surga, tapi tidak selamat di dunia. Makanya surat Roma itu mengatakan dengan tegas, ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Nah, pertanyaannya, Tuhan yang mana? Kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, selamat. Ada di dalam kehidupan yang kekal. Tapi tidak selamat di dunia. Tapi kalau menyebut berseru kaisar adalah Tuhan, selamat di dunia, saudara. Tetapi tidak selamat di kekekalan. Karena sudah menyangkali Tuhannya. Nah, di kota Smyrna juga terkenal, saudara, seorang hamba Tuhan, ya, uskup, boleh dikatakan murid dari Rasul Yohanes yang namanya Polikarpus, saudara. Nah, kitab Wahyu 2 ayat 10 bagian C tadi dikatakan, "Dalam kau setia sampai mati dan kau akan mendapatkan mahkota kehidupan." Nah, ini dialami oleh Polikarpus, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang sudah tua sebenarnya pada masa itu, tetapi tetap bersikeras mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kesaksiannya ditulis, saudara, di setiap buku sejarah gereja. Waktu dia diikat di sebuah tiang dan disiram dengan aspal atau minyak, Bapak Ibu Saudara, dan siap untuk dibakar, itu pun masih diberi pertanyaan. Katakan, kaisar adalah Tuhan atau Yesus Kristus adalah Tuhan? Lalu bagaimana jawaban dari Polikarpus itu, saudara? Dia mengatakan, 86 tahun aku telah melayani Yesus Kristus. Dan dia tidak pernah menyakiti hatiku satu kali pun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat raja dan juru selamatku? Bapak Ibu, ini satu pengakuan yang luar biasa di hadapan pembesar Roma saat itu, di hadapan sang kaisar pada saat itu. 86 tahun lamanya aku telah melayani Yesus Kristus dan dia tidak pernah menyakiti hatiku satu kali pun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat raja dan juru selamatku? Nah, sejarah mencatat setelah itu dia disiram dengan minyak dan Polikarpus meninggal dengan tertawa, Bapak Ibu Saudara, dengan senyum, ya, dengan senyum. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama yang kita renungkan di situ, Yesus Kristus, ya, Saudara, diperkenalkan. Tadi kita membaca, inilah firman dari Yesus Kristus yang dikatakan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah hidup kembali. Bapak Ibu, dari dua hal ini kita bisa melihat di dalam satu pribadi Kristus ada dua natur, ya. Ketika diperkenalkan sebagai yang awal dan yang akhir, ini bicara apa, saudara? Bukan ada awalnya dan nanti bukan ada akhirnya, bukan, saudara. Memang namanya Yesus salah satu adalah yang awal, itu namanya, dan yang akhir, itu namanya. Seringkali kita terjebak dengan pemikiran, oh, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Atau dia ada awalnya, lalu dia ada akhirnya. Oh, bukan, saudara. Memang namanya dia disebut yang awal dan yang akhir. Ingat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Yohanes pasal 1 ayat 1 di situ jelas, ya, saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini ayat yang paralel antara Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ini mau membicarakan tentang kealahan dari Kristus. Lalu yang kedua, saudara, dari segi kemanusiaannya, Yesus tadi diperkenalkan sebagai yang telah mati dan yang telah bangkit atau yang telah hidup kembali. Jadi, saudara, kita harus mengingat bagian yang sangat penting, saudara. Mungkin yang hari-hari ini gereja melupakan. Hari-hari ini di dalam khotbah dilupakan. Di dalam pemberitaan firman dan kesaksian dilupakan. Apakah itu, saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita.
supaya di dalam gereja, pelayanan, kehidupan kita, pekerjaan kita, maka Yesus Kristus yang adalah Allah, Yesus Kristus yang adalah manusia, yang telah mati dan bangkit, harus kita beritakan, harus kita perkenalkan, dan bukan yang lain. Berapa banyak, saudara, kita terjebak dan akhirnya kita melupakan bagian yang sangat penting ini. Makanya firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita semua. Apapun yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, maka Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang adalah manusia sejati, tetapi dia bangkit dari antara kematian, harus kita perkenalkan, harus kita beritakan, harus kita sampaikan. Dan kita melihat gereja di dalam perjanjian baru, kristosentris, pusat pemberitaan, pusat khotbah, pusat kesaksian adalah Kristus. Lalu saudara, kita melihat pujian. Karena tidak ada teguran, maka yang ada pujian. Dari ayat 9a tadi dikatakan Allah tahu. Nah, judul firman Tuhan malam ini juga dia tahu, Allah tahu, saudara. Nah, kata tahu ini penting, saudara. Kalau kita berkata aku tahu, gitu ya, tahunya sampai seberapa? Ya. Nah, dari kata Yunani oida itu artinya tahu sampai ke kedalaman. Nah, ini biasanya dipakai untuk Tuhan yang mengetahui keadaan manusia, saudara. Ya, dalam bagian ini Tuhan tahu kondisi jemaat, saudara. Tahu sampai ke kedalaman hatinya. Kalau kita tahu orang, tahu si A, si B, itu tahunya kan berdasarkan apa? Waktu, betul ya saudara? Awal-awal kita pertama kali bertemu, apakah pengenalan atau pengetahuan kita kepada orang itu, saudara, lebih ya dibanding yang lalu? Kan sekarang dibanding yang lalu kan tidak mungkin, saudara ya. Jadi pengenalannya sebatas itu, tahu sebatas itu, ya saudara. Tapi karena waktunya sudah lama, sering berkomunikasi, nah kita jadi tahu. Makanya kita jemaat sebagai satu keluarga. Kalau kita masih jiwa baru bergabung, ya mungkin tahunya sedikit ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah bersama-sama selama ini, maka kita bisa mengenal atau tahu satu dengan yang lain. Itu pun masih ada batasnya, saudara. Tapi Yesus ketika dia berkata kepada umatnya, aku tahu. Seperti Yesus di Yohanes pasal 6 ya, saudara, aku tahu ya bahwa murid-murid Tuhan itu ya banyak ribuan itu jumlahnya tidak suka dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Makanya dikatakan aku tahu. Nah, jadi tahunya di sini adalah tahu sampai ke kedalaman. Dan itu biasanya dipakai Tuhan terhadap umatnya. Tahu apa, saudara? Jemaat Smyrna itu kaya. Wah, ini aneh, saudara. Kenapa disebut kaya? Padahal firman Tuhan tadi mengatakan mereka begitu susah, lalu mereka miskin, bahkan mereka difitnah. Nah, mari kita akan merenungkan bagian ini. Ketika dikatakan Tuhan tahu apa yang dialami oleh jemaat Smyrna, malam hari ini juga dia tahu apa yang sedang Bapak Ibu kita semua alami. Yang sudah diceritakan, dibagikan kepada kita semua, saudara. Akhirnya memang kita tahu. Lalu tujuannya apa? Supaya kita saling menguatkan, saling mendoakan. Nanti setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Supaya apa yang dialami oleh setiap jemaat, saudara, didoakan dan Tuhan memberi kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Yang pertama yang kita renungkan, aku tahu, Tuhan tahu apa, saudara? Kesusahanmu, kata firman Tuhan. Dari kata Yunani thlipsis itu artinya terjepit. Nah, Bapak Ibu, ini terjemahan hurufiahnya. Jadi Tuhan tahu keterjepitan dari jemaat Smyrna. Apa arti dari thlipsis atau terjepit ini? Nah, digambarkan seperti keadaan yang terkepung, Bapak Ibu. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Ingat, orang Israel ketika keluar dari Mesir, Bapak Ibu di kitab Keluaran, ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, di depan ada laut Teberau. Di sebelah kiri dan kanan ada gunung-gunung batu, di mana musuh-musuh Israel siap menyerang. Lalu di belakang, tentara Mesir, Fir'aun dengan tentaranya mengejar orang Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dalam keadaan seperti itu, mau lari lewat mana? Ketemu jalan keluar yang bagaimana, saudara? Saya kasih contoh sederhana. Waktu saudara nangkap ayam, ya, sekarang ayamnya udah mati semua ya di pasar, saudara ya. Tapi kalau ayam hidup,
ketika saudara tangkap, ajak beberapa teman, kita langsung tangan kita ya saudara-saudara ya, supaya menghalangi ayam itu bisa lari lewat bawah dan lain sebagainya. Maka ketika tangan kita dengan teman-teman itu saudara membentuk formasi ya mengepung, apa yang terjadi saudara? Ayam bisa menemukan jalan keluar. Ketika terkepung, terjepit, dia bisa terbang saudara. Lalu timbul pertanyaan, sejak kapan ayam bisa terbang? Yang bisa terbang kan burung saudara. Tapi saat itu dalam keadaan terjepit, ayam bisa terbang. Nah ternyata Bapak Ibu, masih ada jalan walaupun kelihatan terkepung, jalannya adalah ke atas. Ya, Musa mengangkat tongkatnya, saudara, berseru kepada Tuhan Allah karena kondisi orang Israel yang sedang terkepung. Lalu Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya, maka laut terbelah menjadi dua dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu. Ternyata walaupun dalam keadaan terkepung pun, terjepit pun, masih ada jalan keluar, yaitu jalannya ke atas, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Saudara-saudara terkepung, saudara-saudara terjepit, ingat, masih ada jalan, walaupun seolah-olah tidak ada jalan, walaupun seolah-olah semuanya tertutup, yaitu jalannya adalah di atas. Nah, kata ini digambarkan, saudara, berarti hancur remuk karena ditekan dengan benda yang sangat berat. Seperti gandum yang hancur ditindas batu kilangan. Jadi seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada pertolongan lagi, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Itu yang dimaksud kesusahan di sini, saudara. Dan ternyata betul. Ini menunjukkan jemaat yang ditindas sampai mati karena kesetiaannya kepada Kristus. Contoh uskup Smyrna yang namanya Polikarpus tadi. Nah, saudara-saudara, ini yang menghibur. Smyrna itu sebenarnya artinya mur, Bapak Ibu ya. Masih ingat orang Majus telah memberikan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan Yesus. Ya, mur itu apa? Yaitu getah yang diperoleh dari pohon komifora yang tumbuh di Afrika Timur dan Arabia. Nah, ini yang penting. Bila dibakar atau dipanaskan, mur itu akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah, ini merupakan suatu proses dan akhirnya apa, saudara? Dipergunakan sebagai parfum dan yang memakai adalah orang-orang kaya. Itu mur. Nah, gambaran jemaat Smyrna sama seperti mur yang dipanaskan, yang dibakar, saudara, sehingga mengeluarkan bau yang harum. Dan kita ingat, dibakar, dipanaskan, ditindas, dijepit seperti apa. Sampai firman Tuhan tadi mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Ternyata lihat saudara, sejarah mencatat ya, saya ambil dari buku Memerintah sebagai Raja, halaman 5960. Waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Trajan, tahun 98 Masehi. Nah, buku itu menjelaskan bahwa waktu jemaat Smyrna mengalami kesusahan atau keterjepitan, terkepung itu, saudara, digambarkan seperti ini. Ada 5 jutaan orang Kristen yang dibunuh, meninggal diadu dengan binatang buas di arena, gladiator ya Bapak Ibu. Lalu ada yang mati disalib, lainnya dibalut dengan kulit binatang, kemudian diberikan kepada serigala-serigala yang ganas, kemudian serigala itu mengoyak-oyak tubuh orang percaya. Ada yang tubuhnya dilapisi dengan aspal cair seperti Polikarpus tadi, lalu dibakar hidup-hidup. Yang lainnya direbus dengan minyak mendidih. Seperti siapa? Rasul Yohanes ya Bapak Ibu. Sejarah mencatat, dia digoreng di sebuah wajan sangat besar dengan minyak yang sangat panas, tetapi Tuhan menolong, tidak terjadi apa-apa, lalu akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos dan dapat wahyu Tuhan di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi orang Kristen yang seperti itu. Mungkin masalah penderitaan kita tidak seperti orang Kristen jemaat Smyrna ya. Belum nyawa taruhannya, saudara. Tapi hari ini coba renungkan. Ketika firman Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, keterjepitanmu, terkepungmu seperti itu. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi masih ada jalan ternyata di atas. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Aku tahu kemiskinanmu. Nah, kemiskinan apa yang dimaksud, saudara? Dari kata Yunani ptokos itu artinya keadaan melarat sekali, tidak memiliki apapun kecuali mengemis dan bergantung belas kasihan kepada orang lain. Itu artinya ptokos. Contoh, Lukas 16 ayat 20 sampai 21, yaitu Lazarus yang miskin. Nah, ini disebut saudara ptokos. Ingat ya, mau makan saja sulit, bajunya juga compang-camping, hanya itu yang menempel di badan, lalu punya luka, nggak bisa ke dokter untuk merawat luka-lukanya.
untuk makan saja susah. Ini benar-benar miskin, saudara. Lalu ibu janda miskin memberi 2 peser ya, duit masukkan ke persembahan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat jemaat Smyrna mengalami hal yang seperti ini. Nah, ada kata yang diterjemahkan miskin yang kedua, yaitu penes atau penikran, saudara. Artinya miskin, tetapi masih memiliki sedikit harta. Ada 2 kata miskin yang disebut Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika masih punya duit disebut penikran, miskin tapi masih punya uang. Tapi ketika uangnya dipersembahkan, Yesus berkata, lihatlah ibu janda tokos, benar-benar miskin. Mau makan saja nantinya tidak tahu entah dari mana. Nah, Bapak Ibu, ini mau menggambarkan apa? Ternyata jemaat Smyrna tadi disebut kaya walaupun miskin. Ternyata miskin yang dimaksud di sini adalah miskin rohani. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Miskin yang dipakai adalah tokos, saudara ya, miskin di dalam roh. Artinya apa? Ketika di dalam kehidupan jemaat menyadari dirinya orang berdosa, itu adalah miskin rohani. Dan orang itu hanya bisa mengemis belas kasihan, anugerah, pengampunan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dengan segala kerendahan hati menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka orang itu adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Lihat apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, saudara, dan juga surat Yakobus. Firman Tuhan mengatakan apa? Walaupun mereka miskin, tetapi mereka memperkaya banyak orang. Bapak Ibu, ini bukankah satu hal yang luar biasa? Disebut miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Harusnya kan disebut kaya, sehingga bisa memperkaya banyak orang. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat bagian ini. Miskin, tokos ya, saudara, benar-benar miskin, berbelas kasihan kepada anugerah Tuhan. Orang itu kaya di hadapan Tuhan, sehingga bisa memperkaya orang lain. Lalu Yakobus 2:5, dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin dunia melihat orang Kristen miskin, orang percaya miskin. Ya, saudara ya, sama seperti konteks di jemaat mula-mula. Itulah keadaan orang Kristen, orang percaya pada masa itu. Tidak diperhatikan, dilihat dengan sebelah mata. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika saudara mengandalkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berarti kita adalah orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Dan kita bisa memperkaya orang lain. Miskin di sini berarti bergantung pada anugerah Tuhan. Orang seperti ini kaya secara rohani. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat jemaat dianiaya, jemaat ditindas, jemaat tidak berakhir. Artinya terus berkembang, terus bertambah banyak. Tetapi sisi sebaliknya, kalau jemaat itu sudah mulai nyaman, merasa enak, merasa makmur, justru kondisi rohaninya jadi mati. Ya, makanya kita pilih yang mana? Jangan sampai kita, saudara, sudah merasa enak, merasa nyaman, sehingga kondisi rohani kita mati. Tapi berbahagialah kalau kita termasuk yang pertama tadi. Mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, mengalami keterjepitan, mengalami terkepung, seolah-olah tidak ada jalan keluar, justru iman kita bertumbuh. Biarlah malam hari ini kita boleh merenungkan, kita termasuk yang mana, saudara. Nah, bagian terakhir, nanti akan saya sambung bulan depan ya, saudara. Dikatakan di situ disebut orang-orang Yahudi menghasut, yang disebut dengan jemaah iblis tadi. Orang-orang Yahudi menghasut pemerintah Smyrna untuk menekan orang-orang Kristen supaya tidak diperkenankan bekerja, harta bendanya dirampas, status sosial direndahkan. Bayangkan, saudara. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang sesama orang Kristen menyulitkan sesamanya orang Kristen memakai pemerintah setempat. Orang Kristen kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu yang dialami oleh jemaat Smyrna. Jadi pada malam hari ini, Bapak Ibu, biarlah kita merenungkan hidup kita. Apakah kita susah? Apakah kita miskin? Apakah kita diperlakukan oleh orang lain seperti ini? Firman Tuhan berkata, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu.
Nah, biarlah firman Tuhan malam hari ini benar-benar memberi kekuatan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang telah bangkit. Dan terakhir tadi dikatakan apa? Engkau akan menderita kesusahan selama 10 hari. Apa artinya 10 hari, saudara? Tidak lama. Kalau kita ikut rutin setiap ibadah, apalagi doa malam setiap Jumat, seolah-olah 7 hari seminggu itu sangat cepat. Tiba-tiba kok Jumat lagi. Hari Minggu juga tiba-tiba kok Minggu lagi. Jadi artinya apa, saudara-saudara? 7 hari, 10 hari itu adalah waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Suatu saat semuanya itu akan berakhir dan Tuhan memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau jemaat-Mu sepanjang sejarah gereja sampai hari ini mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan demi imannya. Dan firman-Mu mengatakan Engkau tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan. Demikian juga pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau tahu kemiskinan kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keterjepitan kami. Biarlah melalui semuanya itu, iman kami boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.